Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Puji syukur bersama-sama lagi kita di dalam firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang terkasih dan termulia, ampuni dosa kami. Kami menyembah kepada Tuhan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, biar Tuhan yang membimbing dan menjaga kami sehingga kami mengerti renungan harian pada hari ini dan firman Tuhan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah apabila ikan berenang pulang. Ayat renungan pula terdapat di dalam Lukas 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Satu firman Tuhan, satu ayat yang sangat baik, yang benar-benar memberikan kepada kita sesuai dengan tajuk firman Tuhan saat ini, apabila ikan berenang pulang. Apabila Anda coba menangkap ikan ini selalunya berenang menjauhi kita. Pastinya ini yang terjadi. Ikan-ikan tidak mau ditangkap. Tetapi kadang-kadang dalam Alkitab ikan-ikan itu berenang pulang. Contohnya, anak yang hilang. Ikan itu mau berenang jauh daripada bapaknya, abangnya, dan daripada semua kerja di ladang yang membosankan. Ini adalah contoh ikan yang menjauh. Jadi dia meyakinkan bapaknya untuk memberikan dia harta pusaka lebih awal. Beberapa pengulas telah menyebut bahwa tindakan anak itu sama seperti menyampaikan pikirannya ini kepada bapaknya. Seperti ini. Saya harap Anda sudah meninggal dunia. Ayah, adakah Anda tahu saya tidak gembira berada di sini? Jika Anda meninggal dunia, saya akan berasa lebih gembira. Jadi, saya tidak sabar Anda meninggal dunia supaya saya boleh mendapatkan harta pusaka saya. Seperti inilah kata-kata daripada anak yang menjauh daripada keluarga. Berharap sesuatu yang cepat-cepat berlaku, yang tidak baik. Lalu bapak itu memberikan uang yang diminta kepada anaknya, yang tidak tahu berterima kasih, dan ikan kecil itu berenang pergi dengan gembira jauh ke kota. Mencari tempat yang memuaskan hatinya, memuaskan keinginan dirinya, memuaskan apa yang ada dalam pikirannya. Tujuannya di kota, dan dia rasakan di sana ada banyak kenikmatan. Tetapi dia tidak mengetahui bagaimana kenikmatan dunia. Adakah dapat membawa lebih dekat pada Tuhan ataupun jauh daripada Tuhan? Saudara-saudara, di sana dia bertemu dengan ikan-ikan lain yang mau berseronok dengan uang, dan segera habis dibelanjakan. Sebaik saja uang itu habis, sahabat-sahabat ikan itu juga hilang, dan anak itu mendapati dirinya dalam kandang babi, memakan sisa-sisa batang jagung yang berlumpur. Satu kata-kata yang sangat tidak menyenangkan kepada kita. Karena apa yang terjadi kepada ikan yang sudah menjauh daripada keluarga, sudah menjauh daripada Tuhan, pastinya dia berada dalam perjalanan hidup yang tidak bahagia, tidak tenang. Karena jauh daripada Tuhan. Walaupun dia bergelumung dengan lumpur dan merasa malu dari ujung rambut ke ujung kaki, namun ikan yang sekarang sudah patah semangat itu memutuskan untuk berenang kembali pulang ke rumah. Satu lagi keputusan yang dibuatnya untuk dirinya, kembali kepada keluarganya. Dia mau bertobat, dia mau berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia menjangkakan teriakan seperti, apa yang telah Anda lakukan dengan semua uang itu, wahai ikan yang bodoh. Saat dia mau pulang, ataupun saat dia pulang ke rumah, dia menjangkakan bahwa dia akan
dengan kata-kata seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan dengan Wang? Dia menyiapkan diri menghadapi pukulan kata-kata terburuk dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, apa yang dia dapatkan? Dia mendapat pelukan. Hanya pelukan hangat. 1 jam sambutan kepulangannya ke rumah. Dan sebuah pesta sambutan untuk ikan ini yang telah berenang kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan seperti tindakan daripada ayah, daripada anak yang sudah lari dan kembali. Apa yang dibuat oleh bapak ayah ini adalah dia tidak memalukan anaknya. Dia tidak mengatakan kata-kata yang jahat, tetapi dia memberikan kasih, pelukan, sehingga anak itu benar-benar merasakan, oh, bapaknya ini masih mengasihi, masih menginginkan dia bersama-sama. Marilah kita jangan memberi layanan dingin kepada mereka yang telah memilih untuk kembali lagi ke gereja selepas beberapa lama. Pastinya di luar sana saudara-saudara ramai orang muda, orang tua dewasa, ataupun siapa saja lelaki perempuan. Mereka rindu kembali ke gereja. Jangan sambut mereka dengan kedinginan, tapi sambutlah mereka dengan kehangatan pelukan kasih. Karena ini akan menunjukkan bagaimana Tuhan ada di dalam sebuah gereja jemaat. Jadi saudara-saudara, kita semua merupakan orang yang berdosa, yang diselamatkan oleh kasih karunia. Dan jika itu benar, maka kita harus mengulurkan pengampunan yang sama kepada orang lain. Inilah nasihat firman Tuhan kita hari ini. Mari kita ulurkan tangan kasih kepada mereka yang ingin pulang kembali ke gereja, ke rumah Tuhan. Kiranya kita melaksanakan satu lagi pelayanan kepada mereka yang ingin pulang. Peluk dengan kasih daripada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman Tuhan yang baik. Benar-benar memberi nasihat kepada kami. Bapa di surga, terima kasih dengan dorongan-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu memberikan nasihat yang baik kepada kami hari ini. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.